Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tasim mim tilka ayatul kitabil mubin natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para aktivis dakwah, bahwa alhamdulillah ketika kita berada di jalan dakwah berarti kita mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Tentu saja jalan dakwah itu jalan yang berat ya. Jalan dakwah itu karena jalannya para nabi dan para rasul. Dan sekali lagi bahwa ad-da'watu sabilun najah fid dunya wal akhirah, bahwa dakwah itu jalan menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Kali ini kita akan sedikit mengambil pelajaran dari dakwahnya Nabi Musa alaihi salam sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qasas. Ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab yang sangat jelas. Natlu 'alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami bacakan kepada engkau Nabi Muhammad min nabai Musa, cerita tentang Nabi Musa, wa fir'aun bil haqq, dan lawannya yaitu Fir'aun bil haqq dengan benar, liqaumin yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi, sesungguhnya Fir'aun ini 'ala fil ardi, ya, sombong, takabur, merasa tinggi, berkuasa di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, menjadikan penduduknya itu syi'an, berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, ya, melemahkan satu pihak, menguatkan pihak yang lain yang loyal tentu saja kepada Fir'aun. Bahkan yudhabbihu abna'ahum, membunuh anak-anak laki dari kaumnya, wa yastahyi nisa'ahum, dan menghidupkan anak-anak perempuan. Innahu kana minal mufsidin, dan Fir'aun itu termasuk kaum yang melakukan kerusakan di muka bumi. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu, dan kami akan memberikan karunia kepada orang-orang yang ditindas di muka bumi. Wa naj'alahum a'immah, dan kami akan menjadikan mereka para pemimpin. Wa naj'alahum warithin, dan akan menjadikan mereka yang mewarisi bumi ini. Saudaraku yang berbahagia, kisah Nabi Musa ini kisah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran ini diturunkan untuk kaumnya Nabi Musa, ya, karena yang paling banyak diceritakan, kisah Nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah kisah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Ini menunjukkan bahwa at-tarikh yu'idu nafsahu, bahwa ada ungkapan bahwa sejarah akan mengulang dirinya sendiri. Kisah ini kisah yang paling banyak disebutkan Al-Quran, dan kisah ini akan berulang dengan sosok dan tokoh yang berbeda, tapi sifatnya, gayanya, dan kesombongannya mirip tentu saja. Dan ini bagi orang-orang beriman, sebagaimana ayat tadi, liqaumi yu'minun, gitu, agar orang-orang beriman itu mengambil pelajaran tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun, agar mereka juga tidak
jatuh, tidak salah loyalitas, salah wala, ya, mengikuti Raja Fir'aun, ya. Tentu saja Fir'aun itu dia punya kekuasaan, punya tentara, punya pengikut, dan tentu saja mengaku dirinya benar juga, melakukan pembangunan dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun, dan bahkan mengaku dirinya Tuhan, ya, karena merasa di atas segalanya, dia bisa memerintahkan pada rakyatnya seenaknya, dia punya tentara yang kuat, ya, dia punya orang-orang yang dekatnya, dia punya juga orang-orang yang selalu memberikan nasihat, advis, memberikan masukan dan seterusnya, sehingga orang-orang yang awam, orang-orang yang lemah iman, bahkan banyak yang jatuh pada Fir'aun dan mengikuti Fir'aun. Dan Nabi Musa lahir untuk menghadapi Fir'aun, ya. Kisah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya, Musa dengan Fir'aun, Musa dengan junud tentara Fir'aun, Musa dengan Qarun, Musa dengan Haman, ya, dan seterusnya. Makanya di sini para ulama menyebutkan tentang arkanul zulmi, ya, rukun kezaliman, bahwa kezaliman itu ada tiang-tiang penyangganya, ya, ada rukunnya gitu, ya, ada yang melengkapi kezaliman itu. Yang pertama tentu saja orang zalimnya itu sendiri atau penguasa yang zalim, ya, kalau terkait dengan di masa Fir'aun, ya, Raja Fir'aun itu sendiri zalim, ya, ada raja yang zalim, ya, yaitu Fir'aun. Yang kedua ada orang yang dizalimi, ya, madlum, yaitu Bani Israel. Jadi raja yang zalim itu pasti punya junud, ya, junuduhu, ada tentara-tentara yang sangat setia, sangat loyal dan seterusnya. Itu tentaranya juga sangat loyal, sangat setia, sangat kuat dan seterusnya. Nah, itu rukun kezaliman. Rukun berikutnya yang keempat adalah orang-orang dekatnya orang zalim, a'wanu zalamah, ya, orang dekatnya orang zalim. Ada para pengusaha yang sangat cari muka kepada Fir'aun, ya, di situ ada oligarkinya juga, ya, di situ ada sosok Qarun, ya, yang tidak beriman, ada sosok Haman, orang yang pintar gitu, yang bisa membangun, ya, ada para menteri, dan bahkan ada tukang sihir, ya, yang bagaimana bisa membuat, menyihir masyarakat supaya tunduk dan patuh pada Fir'aun. Yang walaupun kemudian tukang sihir ini karena masih menggunakan akalnya, sehingga tidak dungu, ya, istilahnya, dia kemudian akhirnya ketika mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir tapi mukjizat, ya, akhirnya tukang sihir itu beriman. Jadi di samping juga ada keluarga Fir'aun yang beriman, yang masih mengikuti akal sehat. Saudaraku yang berbahagia, di dalam kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun, tentu saja kita bisa mengambil banyak pelajaran, ya, dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan orang-orang beriman. Kan puncak pertarungan Nabi Musa dengan Fir'aun dan tentaranya adalah ketika memang para nabi itu, termasuk Nabi Musa, sudah masuk wilayah politik atau masuk wilayah kekuasaan. Ketika para nabi, para dakwah sudah masuk wilayah politik, wilayah kekuasaan, maka itu akan dilawan, akan dihancurkan, akan
berupaya ditindas ya. Nah ini demikian juga apa yang terjadi pada Nabi Musa ya, ketika mendakwahi para penguasa, mendakwahi Fir'aun, maka dihadapi dengan kekuasaan oleh Fir'aun. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak membiarkan Nabi Musa sendiri, dan ketika sudah pada puncaknya dan Nabi Musa sudah pada titik tidak bisa menghadapi Fir'aun dan tentaranya, maka Nabi Musa suruh membawa Bani Israel meninggalkan Mesir. Tetapi ternyata fa'atba'uhum musyrikin ya. Maka ternyata diikuti oleh diketahui oleh Fir'aun dan diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Jadi ketika sudah terjadi pengejaran ya, dan sampai pada tempat yang tidak bisa menghindar dari Fir'aun dan tentaranya, sampai mengatakan Bani Israel, qala ashabu Musa inna lamudrakun, kita akan tersusul karena di depannya laut, di belakangnya Fir'aun dan tentaranya. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak, karena bersama kita ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para dai, para aktivis dakwah, para mubaligh, para penceramah itu harus yakin ketika Anda berdakwah, menyampaikan ajaran yang benar, menyampaikan ajaran Islam, maka bersama Anda, bersama kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, bersama kami ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahr, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut ya. Fa'falaqa fakana kullu firqin kaqtadil alim, maka luar biasa ya, laut yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkat itu terbelah menjadi dua ya. Ya, wa aslafna sammal akhirin, kemudian Nabi Musa dan pengikutnya melewati lautan itu ya, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun dan tentaranya juga mengikuti, tetapi setelah sampai di tengah lautan Allah mengembalikan laut itu. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa wa man ma'ahu, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa ajma'in, semuanya. Jadi orang-orang yang beriman ya pada Nabi Musa semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa aghraqnal akharin, kemudian Allah menghancurkan ya Fir'aun dan seluruh tentaranya yang mengikuti akan membunuh Nabi Musa, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu pelajaran yang sangat penting juga, bahwa ternyata jasadnya Fir'aun itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran. Demikianlah kisah orang yang zalim, demikianlah kisah raja yang zalim, yang menzalimi rakyatnya. Jangan sampai berulang. Tetapi kita melihat ternyata sejarah itu mengulangi diri sendiri. Banyak orang-orang yang bergaya Fir'aun, ya, berkuasa, menindas rakyatnya. Tentu saja insya Allah mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin, dan insya Allah juga akhir kesudahan kepemimpinan akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Demikian bahwa dakwah adalah jalan keselamatan, dan demikian juga bahwa Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman yang bersama Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Firaun dan tentaranya dan seluruh orang yang tidak beriman dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita harus yakin bagaimana kita terus berada di jalan kebenaran, jalan para nabi dan para rasul, as-siratul mustaqim,
jalan yang lurus, jalan para nabi dan rasul. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.